Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ta'ala ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu iblis wis menyerah. Kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Binas fi fal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu aqul. Binas fihima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu wa rafil awal wa nasbisani. Fanasbu fil fi'li ba'da wa nasbu awal kila fil fi'lil madhkur wa kila alal masdar ya haqqu hiqqu al haqqu wa kila ala nasi harfil qasam wa rafu ala mubtada'un mahdhuful khabar fal haqqu minni wa kila fal haqqu qasami wa jawabul qasam la amna yaktine bakal ngebae ingsun jahanam ing neraka jahanam nika sange sira fi dzurriyyati katik lan dzurriyyah panjenengan manan sange wong tabi'a kang anut sapa man ka ing sira mining sange para manusa ajmaina halis kabehane kabeh. Ini kumpul bakasan-bakasan yang aku guys, pokoknya sampai moco. Karena kira kita napa kola fal haqqu wal haqqo napa. Aku kumpul liane niku kira macam-macam wonten sing napa nasab rofa, ana sing nasab pokoke niku kados khilaf-khilaf niku. La yaktine bakal ngebae ingsun jahanam namain neraka jahanam nika sing sira fi dzurriyyatika kelaman anak turun sira. Wa mimanan sange wong tabi kang anut sapa man ka ing sira min sange anas ajmaina halis kabehane kabeh. Kul ngucap sira Muhammad ma as'alukum orang njaluk ingsun kuming sira kabeh alaihi ing atase iki ala tablighi risalah tegese ing atase nyampe utusan min ajrin saking opah apa wae julin tegese opah ajrin maknane julin wa ma'ana lan ora ana saking utawi ingsun menal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh maksudnya mutakallifina memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong tak rewangi rekayasa ilmu taqawilina tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an imal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa dzikrun kecuali dadi kehormatan atau dadi zikir atau dadi nasihat. Aidzatun tegese dadi nasihat lil alamina kedhe wong salam kabeh. Lil insi tegese kedhe manusa wal jinni lan jin wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal dunal malaikati ora kok malaikat tapi niki nggih pendapat dunal malaikat maksudnya Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh sementara malaikat mesti napa soleh jadi enggak perlu diperingatkan dengan apa Quran tapi niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua. Ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh, terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat, sehingga enggak butuh nabi. Saya ulang lagi, malaikat itu kan enggak mungkin enggak soleh, selalu soleh, berarti enggak butuh nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain enggak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti takoi ke melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, mimman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad, itu keren. Kayak termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik macam mengikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan tapi karena tasrif satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama tradisi kita ahli sunnah mengikuti yang pendapat itu. Mengikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nambahi tasrif, nambahi apa? Tasrif. Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya. Kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad, ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya.
Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yaf'alu ma yasha. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya. Ya sudah, Jibril punya terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman. Apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tamma amin. Terus kata fa amintu ba'du. Baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah, semuanya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge napa? Berkah tasrif, napa berkah napa? Tasrif. Jadi punya status kehormatan. Lah yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi. Yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya enggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya, jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Jadi wala ta'lamunna, yang lan yaktine bakal ngerti temen sira kabeh ya kufar Makkah penduduk Mekah naba'ahu ing ceritane Quran. Niki ayat populer kula. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran beritane Quran ila yaumil qiyamah. Sebut sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wala ta'lamuna yaktine bakal ngerti sira kabeh ya kufar Makkah wong kafir-kafir Mekah naba'ahu ing ceritane Quran khabar sidqihi. Tegese cerita kebenarane Quran ba'da khinin sausing kok. Tapi iki dawuh pangeran. Terus Imam Suyuti nafsiri yaumil qiyamah. Ya, tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat. Tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa? Quran. Nggih saya beri contoh ngeten ya. Niki ben nambah iman kula jenengan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran. Ya jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah. Itu orang Mekah, orang Medina. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan lataf tahunnal Konstanti. Iya, kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Terus Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbarahu. Kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Medina. Dereng duki putih-putih. Tok Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Mergo Nabi nate dawuh mulai sekarang sampai kiamat uridot aliyah umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kalau cara Jawa TV lah. Jadi menawa Nabi ya pirsa ngaji Jalalain paham ora paham ya. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi ini akhir zaman ono wong ngaji nggo 3 perangkat kitab, pulpen, rekaman. Jadi apa kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama dulu karena mereka salah satu kelas rekaman gitu.
Itu perso. Yang paling unik dari semua peristiwa itu sekuaruan nggih peristiwane Suraka. Suraka niku sahabat rapati ganteng ndik. Nabi sering nak ngejok Suraka. Suraka suatu saat kamu pakai apa mahkotanya Raja Kaisar. Raja Kisra, Raja Persia. Yang Romawi lah, Romawi. Romawi itu Kaisar apa? Kaisar. Singkat cerita, Ka'ab itu seorang ahli kitab, penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'bul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Dibak sering ada Al-Hadis Susani an Yasar bin Atok an Ka'bul Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih gak mau iman, karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanu bisam. Pusat pemerintahannya itu, jadi pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Syam. Syam itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Syam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Syam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu gojlok, kalau ketemu Suraka gojlok. Suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita, dia ikut perang. Nabi pun wafat. Ikut perang, lala rojone keplayu. Mahkotanya ceblok. Lala sing nemu iku tinggu. Ya ora pantes wong ndek maksudnya. Digojlok sahabat-sahabat. Setelah dipakai, didelok sahabat digojlok mergo elek ora pas. Terus dikonyoplok mbek Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan, dikasihkan ke Baitul Mal, nanti uangnya dibagi. Masyhur terus Suraka protes, bukankah Rasulullah ngendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya? Jawab Umar, innama qala laka Rasulullah litalbisaha wa lam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu nanti yang pakai. Nabi tidak ngendikan kamu yang punya. Terus dicoplok. Lu bisa kamu bayangkan? Kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan itu detik. Yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu, coba misalnya saya ngomong kue, jebule Suraka mati sedurunge peristiwa itu, kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini, Nabi itu ngendikan itu detik. Jadi Nabi ya persona, kue sok ben ngaji Jalalain terus paham ra paham guyu persona kabeh. Nah, begitu juga penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Quran. Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya, misalnya antara laut, air tawar dan air asin, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Terus kemudian orang bilang barzah itu membran atau apa sajalah, yang jelas itu ada pemisah, namanya apa? Barzah, antara laut asin dan laut apa? Tawar. Begitu juga misalnya awalam yaro annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataq nahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in. Jadi dulu bumi itu ya satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian ya sudah ada yang jadi laut, ada terus. Itu teori keilmuan itu sama, bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama roton itu gandet, fafataq nahuma, kemudian tak bisa. Lah iya, makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini, tunggu saja setelah ini. Nah, kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumal kiamah, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan ba'dahin. Yang yaumal kiamah itu ngendikane ulama. Makanya kita harus paling gampang itu hadis. Wis jelas itu hadis. Pokoknya hadis tentang sosial. Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama'uhu tapi kasirin. Wah, itu ora trimo bener banget ya. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah, tukang pidato maksudnya. Wah, guys, ora trimo bener banget. Dan itu Nabi ngendikan itu detail, terutama sampean delok. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang. Itu sampai Imam Bukhari itu kenangannya itu. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis waktu saat kamu membuka Konstantinopel itu masih Kristen.
Semua Konstantinopel rawinya itu ya nggak ngerti, pokoknya ngomong aja sanate ngono muni ngono. Ditakoki lah kapan, bos, pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu masih dikuasai nama Kristen. Tapi Nabi ngendikan detail delok tengene Bukhari, kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali. Innakum sataftahuna Misra, kada sataftahuna itu sampai padahal Nabi buatan menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara Nabi buatan menangi, Pak. Tapi zaman Nabi ngendikan detail. Sataftahuna Qaisar fala Qaisar ba'da wasaftahuna Rum. Itu detail. Sampai ya tadi sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. So. Terus setelah nyata. Maksudnya nyata itu ya memang bener-bener sing nemu itu Surabaya kok ora liya. Ya, karena Nabi nanti ngendikan uridot alai umat itu, jadi semua yang akan terjadi la yaumil qiyamah itu pernah uridot, namun dipertontonkan, diperlihatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dihentikan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah, saya ulang lagi asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi pasti akan terjadi sesuai dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada yang tanya, tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya enggak terjadi, itu berarti ada masalah di riwayatnya apa? Ada masalah di riwayatnya. Tapi kalau asal hadis itu sahih, salah lagi apa? Itu pasti akan kejadiannya seperti itu. Ba'da khirin sa'usi siji mongso yaumil qiyamah. Terus wa alima te lafat alima iku ning kene bimana arafa kalau makna arafa wala mutilam qabla sedurunge lafat alima rupane lata lamunna iku lamu kosamin iku lamu kosam muqaddarin kang den kira-kirano wallahi maksudnya lamu kosamin lam kosam sing sifate kosam muqaddarin kang den kira-kirano maknane wallahi lata lamunna nabahu